Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini terdapat di dalam Imamat pasalnya yang ke-27 di ayatnya yang kedua. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Ya, baik, puji nama Tuhan. Jadi di dalam budaya Israel ya, nazar ini adalah sebagai ungkapan kasih dan kerelaan hati seseorang kepada Tuhan. Nazar bukanlah kewajiban tetapi bentuk komitmen pribadi yang lahir dari hati yang mau mengasihi Tuhan. Dan seseorang yang bernazar itu berarti dia menyerahkan sesuatu yang berharga yang dia miliki. Baik itu mungkin dirinya sendiri, keluarganya, orang yang dikasihi, ataupun miliknya ya untuk dipersembahkan kepada Allah. Mengapa nazar begitu sangat penting? Karena nazar mencerminkan hubungan pribadi yang dalam antara manusia dan juga Allah. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk bernazar. Tetapi ketika seseorang memilih untuk bernazar, dia harus menepatinya dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan sangat menghargai dari janji yang kita ucapkan dan dia terus memandang serius setiap komitmen yang kita buat di hadapannya. Dan dari sini kita belajar bahwa nazar itu adalah sebuah janji yang lahir dari kerelaan hati. Bagaimana tanda kasih dan penghormatan kita kepada Allah dan bentuk komitmen yang tidak boleh kita ingkari kepada Allah. Dan nazar ini tidak boleh dilakukan secara main-main ya Bapak Ibu, karena Allah sangat serius akan setiap janji-janji umatnya. Karena nazar itu bukan sekedar kata-kata yang keluar dari mulut setiap orang, tetapi bentuk komitmen iman bahwa dia mau menyerahkan setiap apapun yang dia miliki kepada Tuhan. Ya, kalau kita melihat ya Bapak Ibu, yang pertama nazar itu berawal dari hati yang mengasihi Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan kembali di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang kedua. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu. Jadi nazar itu tidak dipaksa oleh hukum ya, yang artinya nazar itu bersifat khusus di hadapan Tuhan, tetapi dia juga lahir dari hati yang rela. Bagaimana Tuhan hanya menerima nazar yang tulus, bukan yang lahir dari keterpaksaan. Karena di sini adalah bagaimana hati setiap orang yang memiliki kerinduan untuk dia mau menghormati Allah. Di dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat 21 di sana dikatakan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi kita mau melihat bersama-sama, inilah bentuk dari bagaimana bukan mencari keuntungan pribadi, tetapi sebagai kehidupan kita mau menunjukkan kasih dan penghormatan kepada Allah. Kita dapat melihat salah satu contoh di dalam Alkitab, yaitu Hana. Ya, bagaimana dia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia seorang yang sangat merindukan kehadiran buah hati di dalam keluarganya. Tetapi kita tahu bersama ketika Hana ya dia bernazar kepada Allah, ketika dia dikaruniai seorang anak, dia mau menyerahkan anaknya untuk Tuhan dan anaknya mau terus melayani Tuhan. Dan di sini kita melihat bersama-sama ya bagaimana Hana ya ini bukan sebagai bentuk dia melakukan karena kewajibannya ya yang pada akhirnya doanya dijawab oleh Tuhan, tetapi bentuk ungkapan cintanya
kepada Allah ketika Allah mendengar doa dari Hana. Jadi kita dapat melihat bersama-sama ya, di dalam setiap kehidupan kita, bisa saja ketika kita berjanji kepada Tuhan ya, itu boleh saja kita lakukan, tetapi harus datang dari hati yang benar, dengan motivasi yang benar, bukan sekedar hanya ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan lalu melupakan janji yang sudah kita naikkan kepada Allah dan akhirnya terkabul, tetapi Tuhan itu menghargai setiap nazar yang lahir dari hati yang mau mengasihi Dia. Jadi janganlah kita bernasar dengan asal-asalan ya, tetapi kita juga harus berjanji karena kita pastikan bahwa kita sanggup dan kita siap untuk melakukannya. Lalu yang kedua adalah nazar, itu adalah komitmen yang harus ditepati. Ya, sekali seorang bernazar mungkin dia tidak bisa mempermainkannya karena Tuhan melihat nazar itu sebagai bentuk ya, bentuk kesetiaan, bentuk yang tidak boleh kita anggap sepele, tetapi Tuhan juga menuntut kesetiaan kita di dalam kita menepati janji-janji kita kepadanya. Di dalam Khotbah pasal yang kelima, di ayatnya yang keempat sampai yang kelima, di sana dikatakan lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, jadi Bapak Ibu, tidak menepati nazar itu berarti kita menghina Allah, karena kita menunjukkan bahwa kita tidak menganggap serius janji kita sendiri. Ya, kita juga bisa melihat contoh ya di dalam Alkitab, dua orang ya pasangan, yaitu Ananias dan Safira, bagaimana mereka menahan sebagian dari persembahan yang sudah mereka janjikan, dan akhirnya Tuhan menegur mereka dengan sangat keras, bahkan nyawa mereka hingga hilang. Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana ketika Ananias dan Safira berusaha menahan apa yang seharusnya mereka berikan untuk Tuhan, ya mereka tidak melakukannya. Tuhan melakukan pengadilan ya dengan sangat keras kepada Ananias dan Safira, bahwa mereka tidak bisa mengingkari, melanggar dari setiap janji yang harus mereka lakukan di hadapan Tuhan. Jadi di dalam setiap kehidupan kita ya, kalau kita sering membuat janji kepada Tuhan ya, kita mau belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan itu mengingatkan kita agar kita tetap setia untuk menepati setiap janji-janji kita kepadanya, bahkan sekecil apapun itu. Jangan sampai kita hanya rajin membuat janji-janji yang mungkin pada saat itu terlihat mudah untuk kita lakukan, tetapi kita lupa bahwa ternyata Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau hidup kudus ya, dengan janji yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita lari atau mengingkari dari janji-janji yang sudah kita lakukan kepada Allah. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu nazar itu harus disertai dengan kesadaran dan juga tanggung jawab. Bernazar tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, karena Tuhan juga memberikan aturan di dalam Imamat pasal yang ke-27 ini ya, bagaimana untuk menilai nazar ini secara adil. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan ingin setiap umatnya bernazar dengan penuh kesadaran, bukan karena emosi sesaat atau hanya keinginan-keinginan semata. Di dalam Mazmur pasal yang 116 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Jadi nazar bukan asal kita berucap, tetapi dibuat dengan pertimbangan yang sangat matang. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan, bagaimana kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu apa yang kita ucapkan. Jadi jika bangsa Israel ya pada waktu itu, bahkan ketika mereka bisa menebus nazarnya, jika itu benar-benar tidak mampu, dan itu juga menunjukkan bahwa
Tuhan sangat peduli dengan kesungguhan hati setiap orang, bukan jumlah atau besarnya dari apa yang kita janjikan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya kita dapat melihat bersama-sama, kita harus terus berhati-hati atas setiap janji-janji yang kita buat kepada Allah. Jangan asal kita bernazar kepada Allah karena perasaan sesaat, karena kalau kita benar-benar ingin berjanji kepadanya, pastikan kita sanggup dan siap untuk menepatinya. Dan dari sini kita dapat belajar bersama-sama ya bagaimana nazar di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang kedua adalah bentuk kasih dan penghormatan kita kepada Allah. Dan kita belajar bahwa nazar itu adalah lahir dari hati yang mau mengasihi Tuhan. Nah, nazar itu adalah komitmen yang harus kita tepati di hadapan Tuhan. Dan nazar itu juga harus dibuat dengan kesadaran dan tanggung jawab yang penuh. Jadi jangan pernah kita sembarangan bernazar. Kalau kita sudah bernazar, maka kita harus menepatinya dengan setia. Dan yang lebih penting, jadikan seluruh kehidupan kita sebagai nazar yang hidup di hadapan Tuhan. Dan mari kita mau terus mengingat bahwa Tuhan itu menghargai setiap janji-janji kecil kita maupun besar yang kita ucapkan kepadanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79 dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan baik itu kesaksian, ya mujizat, kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah belajar bersama-sama bahwa kehidupan kami bukan milik kami seutuhnya Tuhan, tetapi hanya milik-Mu. Engkaulah yang dapat berkuasa atas kehidupan kami. Biarlah setiap nazar, setiap janji-janji yang telah kami naikkan, yang telah kami ucapkan kepadamu Tuhan, kami tidak melewatkan begitu saja. Biarlah Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami terus mengingat setiap janji-janji yang ingin kami nyatakan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang terus mengasihi kehidupan kami, Engkau Allah yang terus menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan janji firman-Mu. Kiranya hidup keluarga GPDI El Shaddai Magelang seperti tanah yang baik, yang mendengar firman-Mu dan mengerti dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kami serahkan semua kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.